Gimana sih openingnya? Makasih yang udah hadir pada teman kali ini. Walaupun cuma sedikit yang hadir, tapi di pertemuan ke-12 ini kita bakalan belajar tentang interaksi desain. Karena kemarin kita udah masuk prototype kan, interaksi desainnya masih termasuk ke dalam prototype, tapi lebih ke penyempurnaannya. Jadi nanti teman-teman pakai interaksi desain itu untuk menyegarkan visual mata, memanjakan visual. Kalau misalnya nanti kita udah bikin satu desain gitu kan. Jadi supaya orang lebih tertarik, lebih nyaman pakai prototipe kita juga harus bikin satu interaksi yang satisfying gitu. Kita langsung masuk aja ke materinya. Materi hari ini tuh nggak terlalu banyak, tapi nanti di akhir tuh ada prakteknya. Kita cobain praktek bikin animasi. Nah ini interaksi desain. Jadi kita pelajarin hari ini tuh cuma satu doang, feedback visual atau interaksi visual, yang dimana kata seseorang yang bukan siapa-siapa ini, menurut aku desain yang bagus itu bukan cuman apa yang kita lihat, tapi juga apa yang nantinya dirasa. Atau desain yang bagus bukan hanya yang dapat dilihat, tapi juga dapat dirasa. Maksudnya, walaupun nanti desainnya itu udah bagus, udah desain grafisnya bagus, warnanya bagus, visualisasinya bagus, tapi kalau nggak ada interaksinya, itu rasanya kurang gitu. Kayak misalnya waktu nge-scroll ada interaksi dia telat masuk, ada nanti ngeklik tombol, ada warna berubah. Apa tuh oke dulu sih Pak. Oke, thank you sih Pak. Jadi itu kenapa kita perlu yang namanya interaksi desain. Nah, contohnya ini aku tadi bikin suatu interaksi desain. Di Figma tuh kita bisa bikin animasi kayak gini gitu. Jadi bukan cuma sekedar visualnya doang, tapi kita juga bisa bikin ada interaksinya. Contohnya kayak gini. Walaupun nanti jadi sasaran amarah developer ya. Tapi kayak gini kan enak aja gitu dilihatnya, ada rasa satisfying tertentu gitu. Nah ini. Jadi interaksi visual itu cara elemen antarmuka merespon aksi pengguna melalui perubahan tampilan visual untuk menciptakan pengalaman yang lebih intuitif dan menarik. Jadi supaya nanti pengguna itu pakai aplikasi itu ada isyarat visualnya yang lebih jelas. Supaya mereka lebih paham sama fungsinya, terus alur interaksinya, dan juga ada kepuasan tersendiri dalam menggunakan desain tersebut. Contohnya, ada yang namanya hover effect pada tombol, terus ada juga transisi animasi, kalau misalnya kita ngubah pindah halaman gitu kan ada transisinya tuh biasanya, atau ada yang ubah ukuran atau bentuk waktu disentuh atau di drag atau di apapun nanti dia berubah gitu bentuknya. Ada juga yang highlight elemen aktif. Kalau yang highlight elemen aktif ini bukan suatu interaksi tapi suatu apa ya namanya ya, visualisasi supaya pengguna itu nggak bingung bedain mana yang bisa diklik, mana yang enggak. Dan supaya pengguna juga tahu fokusnya tuh harus kemana. Nah, contohnya hover effect. Hover effect kemarin tuh kita udah pernah bahas juga yang ini sama di materi visual design ini bagian 2. Jadi hover effect itu ngasih efek
waktu mouse diarahin ke objek tersebut. Dan ini biasanya adanya cuma di desktop. Kalau di HP itu kayaknya kurang bisa deh hover effect. Nah, selanjutnya ini ada transisi animasi. Misalnya kita di halaman ini nih, di halaman menu. Terus kita mau klik lebih lanjut. Nah, dia ada interaksinya gitu. Lanjut yang perubahan bentuk, tuh contohnya kayak gini waktu di hover. Yang awalnya cuma ada tanda panahnya doang, kalau kita hover dia muncul bacaan back-nya. Itu yang contoh perubahan bentuk. Dan yang terakhir itu ada highlight element. Yang satu button yang bisa diklik, yang satu lagi button yang off. Kayak misalnya nih, teman-teman ngisi satu form registrasi, terus datanya itu belum lengkap diisi. Biasanya kan tombolnya itu belum bisa diklik. Belum bisa diklik, bentuknya tuh kayak gini. Warna abu-abu atau kelihatan kayak off gitu lah. Nah, materinya sebenarnya cuma sampai itu aja. Apa sejauh ini ada pertanyaan? Cuma dua ini aja materinya. Iya, kita banyak kan praktek hari ini. Ini seru banget. Gini. Jadi aku share tutornya ini di Instagram kemarin. Ada pertanyaan kah? Hmm, nggak ada. Pada siap untuk praktek. Kalau udah ada yang ditanya boleh dibuka figmanya, kita bakalan praktek. Gimana ngodingnya animasi kayak gitu, Coach? Nggak tahu sih ya, nggak mikirin. Bagusnya setiap button harus pakai over kah? Hmm, pasti kan ada tuh biasanya button di navigasi yang di bagian atas gitu, dekat menu-menu. Ini untuk tampilan desktop ya. Itu biasanya nggak harus pakai hover. Yang pakai hover tuh button-button yang benar-benar harus eye catching gitu. Dan kalau di mobile itu nggak usah pakai hover karena nggak bisa juga. Kan orang ngeklik ya, bukan pakai mouse gitu, bukan pakai kursor. Peran N ngemuk-ngemuk gitu. Kita itu bagian desain aja nggak usah mikirin ngodingnya gimana. Itu urusan orang sebelah. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada lagi, boleh dibuka Figma-nya. Kita cobain pakai bikin interaksi di Figma. Hmm, kita lagi happy. Coba dibuka Figma-nya. Udah pada buka Figma? Nah, Udah. hmm, bisa jelasin ulang nggak? Soalnya aku baru masuk. Kalau
penjelasan nanti Seva boleh lihat PowerPoint-nya aja, apanya aja presentasinya yang nanti dikirim di Classroom. Kalau untuk praktek belum ada aku jelasin ini. Ini aku mau jelasin gimana cara bikin interaksi di Figma. Kita cobain yang paling sederhana dulu, kayak perpindahan halaman dan ganti foto. Coba teman-teman bikin satu buah frame, ukurannya bebas aja. Bikin satu buah frame, terus insert 2 foto. Kita insert 2 foto, fotonya juga random aja nggak apa-apa. Kita insert 2 foto. Udah. Udah pada ngikutin? Oke, aku tungguin ya. Nanti setelah insert foto kita atur ukurannya. Udah insert 2 foto, ini ukurannya segedean deh, kecil gitu. Ukurannya 1142729. Ukurannya bebas ya. Satu empat dua tujuh dua sembilan. Udah diatur ukurannya? Udah, 2 foto ini dideketin. Ini satuin gini. Nah gitu. Udah di select, baru dibikin group. Cara bikin group itu bisa Ctrl G atau klik kanan cari yang group. Ya, yang group. Udah? Kalau udah dibikin group, kita masukin fotonya ke dalam frame-nya. Nih. Terus pastiin fotonya tuh di dalam frame. Di sini dilihat di layers-nya. Jadi fotonya itu di dalam frame. Oh, udah. Duplikat frame-nya. Cara frame tadi gimana? Gimana? Cara frame tadi gimana? Masukin ke frame-nya. Nah, tadi kan kita bikin frame baru tadi, kok gimana tadi? Oh, dimasukin ke dalam frame tadi, foto tadi tuh. Iya, foto tadi dimasukin ke dalam frame. Satu foto aja atau dua-duanya? Dua-duanya yang Oh ya ini. Nih, kan 2 nih, jadi dalam grup. Kita masukin ke dalam frame. Oke. Tunggu, coach. Nah, udah kan, terus? Udah. Yang frame kedua, itu kita ganti fotonya jadi yang di sebelahnya, digeser aja. Yang digeser gini atau klik yang ini deh. Nah, gitu. Digeser atau klik yang position sini. Bagian align right.
atau ALTD. Udah semua? Pada ngikutin kan? Ya, Pak. Fotonya sembarangan aja, foto apa aja. Oke, udah sampai tahapan ini kan fotonya ada 2 berarti kan. Yang ini 1, yang nggak kelihatan ini 1. Nah, kita pindah dari yang desain ini, tolong lihat kursornya. Kita ganti jadi prototype. Ganti jadi prototype dulu. Baru kita klik yang frame-nya, di mana kita mau naruh interaksinya. Ini ada tanda tambah nih, di mana aja bisa sih. Ini kita drag ke halaman yang mau kita ubah. Nih, nanti dia muncul kayak gini. Triggernya bisa pilih yang mana aja, misalnya mau dia ngubah ke halaman berikutnya itu dengan cara diklik, bisa dengan di drag, bisa dengan hovering, pressing, bisa juga dengan ngetik di keyboard, dan yang lain ada mouse enter, mouse lift, after delay. Kita coba yang on drag aja. Actionnya navigate to, karena kita bakalan menavigasi frame 1 ke frame 2. Jadi dia milih yang navigate to. Kalau yang lainnya boleh dipelajari sendiri nanti. Destination-nya frame 2, destination to ini. Baru animasinya bebas mau pilih yang mana. Tapi aku di sini bakalan pakai yang Smart Animate. Terus curve-nya juga yang gentle. Durasinya ini juga bebas mau berapa aja. Tapi aku pakai 600. Udah? Udah nyampe sana? Oke. Udah nyampe di sana semua kan? Udah, kita tes sekarang. Ini klik shift sama spasi atau di sini deh, di sini aja. Yang ini klik yang tanda panahnya, terus preview aja. Kita coba drag. Nah, dia bakal langsung keganti ke gambar sebelahnya. Tapi kita belum bisa ganti balik lagi ke gambar yang hijau ini. Karena belum kita atur. Cuman bisa dari gambar hijau ke gambar yang kering. Yang udah kita atur. Gimana caranya biar bisa? Kita atur lagi yang ini. Dari frame 2, kita drag, kita arahin ke frame 1. Triggernya sama, yang on drag. Actionnya juga navigate to. Destinasinya ke frame 1. Animasinya tetap Smart Animate, gentle, 600 millisecond. Nah, baru kita coba lagi. Nah, kan udah bisa tuh bolak-balik jadinya. Udah pada nyobain? Ya bisa, yang lain gimana? Chandra berarti udah nyobain. Seva? Kerja Mana bagus. Seva? Hanya yang satu-satu ya. Seva nyobain nggak? Ya, Rista sama Revanda udah, sama Revanda udah ya. Seva. Bisa langsung apply ke Google. Just can apply. Masukin portofolio langsung. Seva gimana Seva? Atau Nazira?
Nazira, ketinggalan. Kalau Yula gimana? Lagi dicoba Kak. Berarti lagi dicoba ya? Oke. Iya. Damai nyobain nggak? Rafif gimana? Ada kendala? Damai terus Rafif siapa lagi? Tinggalan dikit. Oke. Udah pertanyaan semua kan ya? Yang ketinggalan boleh dilanjutin dulu. Jadi untuk animasi itu dia ada 2 tipe. Kalau yang ini kan perpindahan antar halaman. Ada juga yang dalam bentuk komponen. Tutup nih. Kalau misalnya kita nggak mau pindah halaman juga bisa dibikin dalam komponen. Ya ini tadi yang menu-menu ini aku bikin dalam komponen aja. Jadi dia bisa dipindahin ke sini tanpa harus bikin 2 buah halaman gitu. Dan yang ini tadi cuman dia doang. Kayak gitu doang. Dan ketinggalan tadi mana udah bisa. Nah kita melanjut ke yang komponen. Kita bakal nyoba bikin apa namanya, input field, form input. Nah, sekarang kita coba bikin form input bersama. Teman-teman bikin dulu rectangle-nya untuk meter. Untuk bikin tampilan inputnya, warnanya putih. Label misalnya username. Terus biasanya kalau di form input itu kan ada placeholder-nya kan. Kita bikin juga placeholder-nya di sini. Untuk warna jadi abu. Nah, bikin placeholder-nya. Kalau udah kita grup dulu semuanya. Udah dibikin formnya. Yang ketinggalan tadi kalau masih ketinggalan jauh, ikutin yang sekarang aja dulu. Biar nggak ketinggalan lagi. Udah bikin satu form.
Oke, ditunggu, oke. Tunggu 8.45 ya. Ya nama di dalam itu pakai apa tadi? Pakai teks biasa aja. Itu namanya placeholder. Teks biasa aja. Isinya juga terserah lah gimana. Tapi warnanya diganti jadi warna abu-abu. Udah, aku tunggu 1 menit lagi deh. Udah ada semuanya? Bikin formnya? Udah. Kalian ketinggalan lagi ya. Nah, udah itu. Kita klik komponen yang di sini, yang gambar kotak, 4 kotak nih. Diklik aja. Nah, dia bakalan bikin jadi komponen warna ungu dia ininya, selectionnya. Namanya kita ubah jadi input, biar enak nyarinya nanti. Oke, teks biasa, terus diganti warnanya jadi abu-abu. Itu teks biasa. Terus warnanya di sini, di abu-abu. Udah berarti ya. Udah nyampe bikin komponen. Kita klik lagi. Ini, sekali lagi. Yang di sini. Dia nanti bacanya add varian. Udah jadi 2. Klik lagi ininya. Terus ini diklik. Yang tambah. Tambah hubungin. Tambahin jadi dia ada 4. Udah sampai sini belum? Nambahinnya gimana tadi? Oke. Kalau misalnya masih di awal,
Kan ini dibikin komponen. Nah, kalau masih awal ini di sini. Masih di dekat tempat komponen tadi, add varian. Kalau udah, tambah yang ungu nih. Tambah sampai 4 kali. Sampai jadi 4. Ini, apa namanya? 4 inputan. Nggak ketemu. Ulang sedikit. Ulang dari mana nih? Kan udah bikin input. Nih udah kayak gini. Udah jadi group. Udah jadiin grup, kita jadiin komponen dulu yang ini, yang kotak 4 ini. Nah, nambahin dari yang satu, kita klik lagi yang ini. Ada bacanya add varian. Nah, jadi 2 dia. Kalau udah 2 kayak gini, tinggal tambahin yang kotak ungu ini, diklik. Sampai dia jadi 4 buah. Udah. Atau misalnya, ini kan belum jadi komponen. Misalnya nih, salah satu cara yang lain. Pas belum jadi komponen, diduplikat aja jadi 4 buah. Baru di select semuanya. Di yang ini, diklik yang tanda panah sampingnya. Baru pilih yang paling bawah, create component set. Nah, dia akan sama aja sama yang di atas. Ya udah ya. Nah, sekarang saatnya kita bikin interaksinya. Kita balik lagi ke prototype. Bentar, belum. Kita ubahin dulu satu-satu. Ini kan yang ada placeholder. Terus yang baris kedua, itu bikin kayak gini. Garis panjang gini, tapi nanti dia warna hitam. Nah, gitu. Placeholdernya jadi teks ini apa sih namanya? Simbol inilah. Dan ganti jadi warna hitam. Udah kayak gini, yang di bawahnya lagi, kita hapus placeholdernya, jadi kosong aja. Dan yang terakhir, itu placeholdernya kita ganti jadi warna hitam. Jadi seakan-akan dia tuh udah diketik gitu. Dan ininya ganti aja bagusnya. Jadi jadi ada 4 stage, ada 4 tahapan. Pertama placeholder, yang kedua simbol garis lurus ini, yang ketiga kosong, yang terakhir itu udah diisi, udah ada teksnya. Udah semua, udah diubah. Udah semua kan, gak ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan, ngomong aja. Oke, aku anggap udah semua berarti ya, gak ada yang ngomong ketinggalan. Lalu kita masuk ke bagian ngeanimasiinnya. Pertama, kita koneksiin dulu yang variabel pertama ini ke variabel yang kedua. Triggernya on click.
ini actionnya change to atau ganti ke varian 2. Animasinya boleh yang smart animate, boleh yang instan juga boleh. Ini instan aja biar nggak kelamaan. Nah, udah kayak gini ya interaksinya. Nah, udah jadi yang pertama. Yang kedua, itu kita animasiin ke yang ketiga. Triggernya tapi yang after delay, yang paling bawah banget. After delay, delaynya kita ubah ke lebih cepat aja, jadi cuman 100 millisecond. Animasinya juga instan. Kalau udah, yang keempat, yang ketiga, yang barisan ketiga, kita animasiin ke barisan yang kedua dengan animasi yang sama kayak yang sebelumnya. Pakai after delay, delaynya 100. Adanya yang on tap, sama aja ada itu. Tapi kan yang on tap sama on click sama kayaknya. Tuh, bikin after delay dua-duanya. Yang kedua ke yang ketiga after delay, yang ketiga yang kedua juga after delay. Udah, kalau udah, ini dilihatin dulu aja sampai selesai. Yang kedua, kita sambungin ke yang paling terakhir. Kita bikin triggernya yang pakai key gamepad. Nah, terus kita pilih nih, di keyboard mau huruf apa. Kalau aku biasanya pakai huruf A, hurufnya bebas. Jadi nanti kalau misalnya kita klik A, dia bakalan ngarah ke bagian yang keempat ini. Nanti kita lihatin langsung deh. Kalau yang bawahnya dibiarin aja. Terus, yang ketiga juga sama. Dilakuin yang sama ke bagian yang terakhir. Key atau gamepad. Key-nya yang A. Key-nya huruf A atau huruf apapun bebas. Kalau udah selesai, nah aku tungguin dulu deh selesai. Sampai 587. Biar nggak ada yang ketinggalan. Udah, kalian di stopin duluan. Yang lain gimana? Udah nyampe sini? Satu, kedua, dua, ketiga, terus tiga kedua itu sama interaksinya sama dua ketiga, baru dua keempat, tiga keempat. Aku ketikin aja kali ya. Satu, kedua itu on play. Ketiga after play. Tiga itu delay. Dua keempat
Oke, yang C game ya keempat C game. Nah itu di komen aku kasih. Itu yang pertama triggernya on click atau on tap. Berarti tadi udah bikin, kayaknya udah kebikin sama Satriwan tadi itu. Makanya dia nggak mau lagi yang on click. Dia kalau udah kebikin, ini kan udah ada dibikin nih interaksinya. Terus kita bikin lagi sekali lagi. Dia bakal nggak mau on clicknya. Jadi coba dilepas dulu, diklik di luar dulu, udah ada belum interaksinya yang pakai di bagian satu. Iya, dicek aja di sini nih ada nih interaksinya. Kalau udah ada dia nggak bakalan mau. Dan yang di key gamepad ini jangan lupa ditambahin key-nya ya. Bebas hurufnya mau apa atau angka 2 atau pakai tab, pakai raw itu bebas atau enter juga boleh. Udah bisa? Oke. Yang lain gimana udah bisa? Kalau udah bisa kita tes lagi. Kita bikinin frame. Nggak harus sebenarnya pakai frame, tapi kita bikin aja frame-nya. Nah, tadi kan ini namanya input. Kalau yang belum diganti, boleh diganti dulu namanya jadi input. Kita klik ini, yang paling ujung. Terus pindah ke aset. Kita cari input tadi. Udah ketemu ini, kita drag keluar ke frame-nya tadi yang udah kita bikin. Udah, kita coba tes. Ini kalau diklik, dia bakal kayak gini. Tuh muncul, dia ada kayak kalau mengetik gitu. Kecepatan sini. Terus kalau misalnya aku press huruf A di keyboard, kayak yang aku atur tadi, dia bakal muncul teksnya. Gitu. Coba, dicoba. Bisa nggak? Gimana bisa? Speaker horek. Beliau prestasi speaker horek. Yang lain gimana? Kekriwal, Bisda, Damai, Nazira, Marifanda, Seva, Latif, Wila, gimana? Udah pada bisa belum? Ini masih simple interaksi. Untuk nyoba-nyoba yang lain nanti boleh dicoba sendiri. Yang penting kan udah tahu, yang penting udah tahu kegunaannya gimana. Punya aku nggak bisa diketik. Cara supaya di prototype ukurannya segitu gimana? Oke. Di klik shift sama space. Atau di sini, di kanan nih, ambil panahnya, terus pilih yang preview. Dan ini shift space. Kayaknya di ukuran ini. Nggak bisa. Ini kenapa ukuran HP ya?
Ini karena ini kemarin, nah masih di file yang kemarin ya Bang Revanda, boleh bikin file baru aja mungkin. Biar dia nggak nyambung sama yang kemarin-kemarin. Karena dia satu file tuh prototipenya emang HP, kalau satu udah HP, semuanya bakal lanjut HP nanti tuh. Gamepad nih, yang key-nya diatur. Dia emang nggak diketik, cuma diklik A doang. Kalau sesuai dengan yang kita ketik gimana? Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa, soalnya project bebas nih berapa. Aku udah banyak nih bikin project. Kemarin kan udah ngatur jadi premium juga. Ini nggak bisa diketik ya, jadi cuman ala-ala diketik gitu, kayak pura-pura diketik. Kalau ngetik benerannya nggak bisa, nanti di di coding dulu baru bisa diketik. Ya bener, gimmick doang. Coba Revanda ini yang tadi disalin ke project baru. Sama aku mau ngasih tahu kalau di Figma tuh bisa nambah page. Kan ini masih satu file yang sama, tambahin aja page-nya. Nah, ini jadi kosong lagi. Kayak di sheet ini, Excel. Ada teks 1, page 2, bisa sampai banyak. Kayak di sini bikin banyak nih page-nya. Jadi satu file bisa banyak workspace. Itu selingan saja. Bisa, udah bisa berarti ya. Udah bisa semua berarti. Aku gak punya materi lagi. Ada yang mau tanyain nggak? Materinya udah habis lagi. Kalau untuk tugas kemarin gimana? Tugas yang kemarin boleh dipraktekin langsung aja ininya. Interaksinya, tambah-tambahin interaksi. Belum lanjut, boleh nanti lanjut coba ditambahin interaksi ya. Fisik rumah. Hari ada Agus. Kalau supaya bisa diinput, maksudnya diinput, dia nggak bisa diinput sama sekali. Cuman gimmick. Nggak bisa, nggak bisa diketik. Kalau mau bisa diketik, dikodingin aja. Bikin tag input. Bikin ini. Ini cuma gimmick doang, nggak beneran diketik. Entah kalau misalnya emang pengen sok-sok ngetik banget, boleh tuh dibikin banyak halamannya. Ini kan cuma satu kan. Bikin aja satu-satu. Kayak ini pertama punya dulu. Yang kedua K-nya. Baru tambah lagi M. Tambah lagi I, tambah lagi T. Sampai habis. Biar berasa ngetiknya kan. Gak usah repot-repot lah. Kan ini kan namanya cuma prototipe ya. Prototipe itu bukan produk yang jadi. Ya, kerja
kerjaannya anak mudik gitu. Jadi kita cuman apa ya bilangnya ya, ica-ica lah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Lupa aku nggak punya materi hari ini. Coba bikin ini kali ya. Lucu banget. Nanti boleh ditesin satu-satu interaksi-interaksinya. Kalau dari awal tahu patch-nya nggak banyak halaman. Iya, karena bisa pakai ini kan, pakai komponen doang. Komponen itu nanti pertemuan berikutnya kita bahas secara lengkapnya. Kegunaannya apa. Jadi kayaknya bakal dikit juga tuh temuan besok tentang komponen karena udah dibahas sedikit kan. Tanya lagi dong. Boleh. Tugasnya besok boleh banget dibikin ini interaksi kayak hover. Tadi mobile ya. Boleh di hover atau di inputan login. Yang board nggak bisa dimasukin ke page juga ya. Yang board yang mana nih? Tapi tugas yang kemarin itu kan minimal 4 halaman kan. Jangan semuanya login page ya. Minimal ada landing page-nya, login. Loginnya tuh boleh satu aja gitu. Jangan bikin login, ada sign up ada. Tapi kalau mau bikin, berarti lebih dari 4. Jangan keempat-empatnya login, sign up, terus ada yang pakai Google. Dengan kayak gitu. Iya, login, sign up, lupa password. Terus ada form pendaftaran kan kalau misalnya baru bikin akun. Yang kayak gitu. Kalau mau bikin boleh. Tapi lebih dari 4 halaman berarti. Aku baru 7 baru. Merendah masa Friwal. Baru 7. Berarti keseluruhannya baru 3 halaman lah ya. 3, 4. Satu login, 3 lagi halaman lain. Gimana? Besok kita coba bikin uh, pengertian komponen itu apa, kayak lebih dalamnya komponen itu kegunaannya apa, terus kita juga bakal bikin desain sistem. Untuk bikin research passport gitu. Kalau masih mau dilanjutin, lanjutin aja. Tambahin interaksi-interaksinya juga. Yang lain gimana tugasnya? Atau belum bikin? Cukup lah 7, boleh apa. Bagus ditambah sih sebenarnya. Daripada cuma 70 gitu kan. Belum bikin. Kemarin dikasih waktu mepet, protes. Sekarang dikasih waktu banyak, kejar deadline. Jadi sama aja sebenarnya kan, mau waktunya dikit atau banyak. Kerjanya juga paling cepat 2 hari sebelum deadline. Tipikal manusia. Dia tidak bercerita tiba-tiba 1 menit.
logo cybernetic yang PNG. Ada. Maukah? Nanti aku, sekarang deh aku search TikTok. Ntar biar nggak lupa. Nggak perlu nyari desain logo cybernetic. Sekarang bisa. Ya. Bung, saya suka kok. Apa salah? Logo cuman SSNIJ itu udah ada aku kasih. Bentukan. Yang lain gimana? Adanya udah habis. By the way. Emang khusus interaksi desain aja. Yang habis praktek udah thank you. Mau nyoba bikinnya button nggak? Yang button mudah sih bikinnya. Kita coba bikin button. Pertama, siapkan teks. Kedua, kita bikin jadi auto layout. Shift plus A. Yang ketiga, kita tambahin fill, kita kasih isi. Punya warna, aku mau warna biru. Nah, itu buat birunya. Ketiga, ini udah kedua apa sih? Keempat. Nah, kita tambahin round. Kelima, jadiin komponen. Habis itu kita tambah varian. Variannya kita ubah warnanya jadi yang lebih gelap. Terakhir kita bikin interaksi. Kita pilih yang while hovering. Jadi, namanya di sini. Apa namanya? Ganti dulu. Kita ganti dulu namanya jadi button. Bisa kita seret ke frame. Kita taruh di tengah. Lalu kita tes. Nah, udah jadi. Coba. Set. Coba enggak? Easy. Kalau button buat pindah frame, gimana? Oh, benar juga. Coba ulang, malas. Bikin aja 2 kotak kayak gini. Bikin 2 auto layout. Terus dikasih prototype, dikasih interaksi. Interaksinya while hovering. Udah selesai. Kalau misalnya kita punya button, terus pengen ganti halaman, boleh. Kita coba. Kita bikin desainnya, kita bikin frame. Di frame, ada yang punya rectangle. Ini contoh aja ya.
Yang satu rectangle-nya warna ungu. Cukup. Terus ini kita duplikat. Yang satu lagi di sebelah sini. Warnanya warna biru. Nah, kita bikin kan udah ada button tuh. Masukin aja button. Kalau mau bikin ulang nggak apa-apa. Nggak harus button yang di dalam komponen ini. Bikin baru juga bisa. Nah, ini udah ada button di tengah. Kita pindah ke prototype. Dilihat dulu aja ya. Yang di ini, klik buttonnya, kita arahin ke sini. On click, navigate to, kita kasih yang mungkin. Nah, jadi udah kan, gampang kan? Gampang. Kerja bagus. Yang button tadi masih nggak bisa. Ini nggak harus ada bacaan buttonnya gitu. Bisa juga kayak, ya random aja, objek apa aja juga bisa. Nah gitu. Yang penting diinteraksiin aja. Interaksinya pakai yang navigate tuh. Jadi kalau nanti di tugasnya ada pakai menu-menu gitu, bikin kayak gitu ya biar bisa ganti-ganti halaman. Kayak misalnya ada menu yang di bawah tuh. Hmm, ini ada interaksinya nggak ya? Bentar. Ah, lama. Yang mau kita tuju. Paham kan? Ah, lama. Lama. Yang button tuh bikin teks pertama kan. Ya. Dari teks ini kita jadiin auto layout. Bisa shift A. Begitu, kita kasih warna di fill. Warnanya warna biru. Kita kasih rounded dikit. Nah, jadiin komponen yang tadi di sini. Baru ditambah varian baru. Yang bawah diganti warnanya jadi lebih gelap. Nah, baru kita interaksiin. Ini interaksi ke bawah. Triggernya while hovering. Jadi deh. Ulang yang mana? Ulang yang mana?
Yang mana yang diulang? Bro, yang mana yang diulang? Yang button. Atau yang pindah halaman? Sudah menjawab. Jadi, ulang yang mana? Yang button. Kita ulang button lagi ya. Pelan-pelan. Pertama kan kita bikin teksnya. Terus kita tambahin ini deh, icon. Misalnya kita mau bikin tombol kembali. Kita tambahin icon arrow atau panah. Cari aja arrow. Ganti warnanya jadi putih juga. Nah ini ganti jadi putih. Terus kita arahin ke sebelah kiri. Nah gitu. Jadi 90 derajat. Kalau udah, kita rapiin dengan klik yang posisi ini. Atau di shift aja. Di auto layout. Jaraknya kita atur. Jadi 5. Ini diperhatiin dulu aja ya, nggak usah dipraktekin dulu. Biar nggak ketinggalan. Ini kan udah di shift nih. Jadi kita tambahin jarak ke bawah atasnya, jarak samping kanan kirinya. Disesuaikan aja. Baru kita isi. Pakai warna hitam. Terus ditambahin radiusnya. Biar lebih bagus aja. Kalau hitam nggak bisa pakai hopper ya. Diulang lagi deh. Nah, nih. Terjadi nih satu buttonnya. Kita jadiin komponen. Sama kayak yang tadi. Yang input tadi. Kita jadiin komponen yang ini. Nah, udah. Kita tambah varian. Varian nih. Yang varian yang di bawah. Kita ubah warnanya jadi lebih gelap. Nah, kita udah punya 2 button nih sekarang. Kita interaksiin lagi. Pindah ke prototype. Ini diinteraksiin ke bawah. Pilih triggernya yang while hovering. Nah, animasinya boleh diatur yang instan, di soft, smart, animate. Tapi kalau hover, oke instan aja. Udah jadi. Oke. Udah pada bikin. Kita coba di kalau login. Kalau dia login, kita klik login gitu kan. Dia langsung ngarahin ke halaman kita yang ini. Coba. Ini ukurannya 11429 sama ini. 729.
Nah, kalau misalnya kita klik login, dia ngarahin ke sini. Ininya udah on klik, navigate to, animasinya. Push dia. Kita coba. Login. Nah, jadi dia. Cobain. Disatuin semuanya berarti. Dari animasi-animasi yang udah kita buat. Coba bisa nggak? Untuk pertemuan kalian di screenshot dulu aja. Absennya pertemuan depan. Nah, yang sekarang Japan udah bisa join. Jadi, linknya sama ya? Yang kemarin-kemarin tuh linknya sama nggak sih? Untuk ini, absen? Beda kan ya absennya? Jadi hasilnya rekaman besok aja. Tapi screenshot dulu. Nah, udah bisa interaksinya. Kalau udah bisa, well done. Well done. Udah kali. Gak ada yang mau ditanyakan lagi. Tugasnya jangan lupa dikerjain ya. Ada pertanyaan lain mengenai materi hari ini? Buat yang hari ini rasanya cuma join aja, dengerin tapi nggak nyobain. Mungkin nanti takutnya rugi gitu. Karena kalau nggak dicobain, ya nggak bakalan tahu. Soalnya aku nggak ngasih tutorial kan di sini. Nggak ada tutorialnya. Ya nanti materinya kekirim. Jadi kalau yang nggak ngikutin hari ini, coba dikejar lagi. Coba-coba sendiri aja. Jangan sampai ketinggalan sama yang lain. Nah, ini kepake buat nanti tugas akhir. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, Bang Fadel ada yang ditambahkan nggak, Bang? Hah? Nggak, Bang Fadel? Sedang sepertinya tidak. Ya benar, tetap semangat dan latihan terus. Buat tugas-tugasnya itu dianggap jadi latihan untuk menambah skill UI UX saja. Jadi ditambahin juga materi yang hari ini interaksi desain ditambahin. Kayak di bagian menu, kalau diklik tuh udah bisa pindah ke halaman lain gitu. Terus juga jangan lupa dikerjain tugasnya semaksimal mungkin. Dan semangat. Jangan lupa di screenshot untuk pertemuan kali ini. Nanti absennya itu pertemuan depan. Dan materinya bakal aku share ke Google Classroom. Oke, sampai itu aja pertemuan kita kali ini. Makasih yang udah ngikutin. Yang benar-benar ngikutin pelajarannya sampai prakteknya.
Dan aku harap nanti dicoba dan dieksplor sendiri lebih lanjut. Kan tadi banyak tuh interaksinya, trigger-triggernya, terus animasi-animasinya. Boleh banget nanti dipelajari sendiri, di otak-atik sendiri, coba-coba. Atau cari-cari di Instagram, YouTube, TikTok, dan segala macamnya boleh. Sampai situ aja. Kalau ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja bagus. Terima kasih guys. Kerja bagus.